Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Fatimah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa baca doa dulu ya, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Bill of Quantity atau BQ berdasarkan SMM atau Standard Method of Measurement. Adapun tujuan pembelajaran kali ini secara umum diharapkan peserta mampu menghitung Bill of Quantity atau BQ berdasarkan SMM. Sedangkan secara khusus tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, mampu membuat bill of item sesuai dengan gambar tender dan schedule finishing. Yang kedua, mampu melakukan perhitungan terhadap gambar dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bill of item. Yang ketiga, mampu mengkonfirmasi kelengkapan desain. Nah, berikut ini gambaran secara garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu menghitung Bill of Quantity berdasarkan SMM atau Standard Method of Measurement. Ada 3, yaitu yang pertama, membuat Bill of Item sesuai dengan gambar tender dan schedule finishing. Yang kedua, perhitungan terhadap gambar dan selanjutnya dimasukkan dalam Bill of Item. Dan yang ketiga, mengkonfirmasi kelengkapan desain. Untuk materi menghitung bill of item berdasarkan gambar tender dan schedule finishing, ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, membuat struktur bidang pekerjaan atau billing sesuai dengan gambar atau desain yang ada. Yang kedua, membuat BQ berdasarkan paket-paket pekerjaan yang direncanakan. Dan yang ketiga, memverifikasi struktur bidang pekerjaan sesuai SMM atau Standard Method of Measurement. Untuk materi perhitungan terhadap gambar yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Bill of Item, ada 3 hal juga yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, menyiapkan data, gambar, spesifikasi, dan jadwal. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan sesuai struktur bidang pekerjaan atau billing berdasarkan SMM. Dan yang terakhir, yang ketiga, memasukkan hasil perhitungan ke dalam struktur bidang pekerjaan atau billing. Dan yang terakhir, untuk materi yang ketiga, mengkonfirmasi kelengkapan desain, ada 3 materi juga yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, memeriksa keselarasan dan keterpaduan desain. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan kelengkapan desain kepada perencana. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan dengan perencana keselarasan dan keterpaduan desain. Nah, sekarang kita mulai ke materi yang pertama, yaitu membuat Bill of Item berdasarkan gambar tender dan schedule finishing. Seorang quantity surveyor atau QS diwajibkan bisa menghitung Bill of Item. Bill of Item menggambarkan secara jelas atau secara detail lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nah, untuk menyusun BQ ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, dokumen yang berisi tentang gambar-gambar secara lengkap serta persyaratan-persyaratan yang lain sesuai dengan apa-apa yang dikehendaki oleh pemberi tugas atau pemilik bangunan atau owner. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, seorang quantity surveyor selalu mengacu pada standar tertentu, khususnya adalah Standard Method of Measurement atau SMM. Berikut ini tahapan untuk menyusun Bill of Item atau Bill of Quantity. Yang pertama, siapkan dokumen gambar. Gunakan dokumen terakhir yang sudah melalui proses koreksi dan lain sebagainya. Yang kedua, buat hierarki struktur bangunan. Setiap bangunan memiliki hierarki struktur yang berbeda-beda. Hierarki struktur untuk bangunan gedung tertentu berbeda dengan hierarki struktur bangunan jalan dan jembatan.
Pola hierarki struktur ini dapat digunakan untuk memandu penyusunan WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan contoh dari hierarki struktur pada pekerjaan teknik sipil, yaitu pada bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Setelah gambar dan struktur hierarki dibuat, selanjutnya buatlah WBS atau Work Breakdown Structure. Yang pertama, WBS disusun berdasarkan atas hierarki struktur dari bangunan yang bersangkutan. WBS untuk bangunan gedung akan berbeda strukturnya dengan WBS untuk bangunan sipil. Begitu juga dalam menggunakan standar metode of measurement atau SMM. Dalam penyusunan WBS dikenal beberapa level sesuai dengan hierarki struktur, yaitu dimulai dari level global menuju ke level detail. Tingkat kedetailan dari penyusunan WBS ini akan berpengaruh kepada tingkat akurasi perhitungan biaya maupun waktu pelaksanaan yang dibuat. Semakin detail WBS yang dibuat, maka kita akan memperoleh perhitungan yang lebih tinggi akurasinya. Buat taking of list, yaitu suatu daftar kegiatan tahapan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan gambar rencana atau dokumen lainnya. Nah, berikut ini contoh taking of list pada struktur bangunan gedung. Taking of list berisikan yang pertama, uraian pekerjaan, satuan pekerjaan dalam setiap tahapan sebuah konstruksi. SMM merupakan standarisasi dari klasifikasi dan satuan tahapan pekerjaan yang dianalisa pada BOQ. Dalam tahap awal desain, konsultan biaya akan mengukur dimensi bangunan untuk menghasilkan perkiraan anggaran yang berdasarkan perbandingan biaya bahan, alat, dan tenaga kerja, serta biaya lainnya. Karena di setiap daerah memungkinkan perbedaan harga. Setiap negara seharusnya memiliki SMM sendiri, tetapi hingga saat ini di Indonesia masih belum mempunyai SMM sendiri. Oleh karena itu, Indonesia masih mengacu pada SMM yang berada di negara lain. Ada beberapa SMM yang dikenal di Indonesia dan digunakan juga pada proyek-proyek swasta, yaitu yang pertama SMM Hong Kong, SMM Malaysia, SMM Australia, dan SMM Singapura. Nah, dalam menghitung BQ atau Bill of Quantity, jangan lupa untuk penetapan perhitungan kuantitas harus dimengerti oleh orang lain atau pihak-pihak terkait. Jangan sampai kita membuat BQ tetapi pihak orang lain atau pihak-pihak terkait tidak mengerti apa yang kita buat. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, melakukan perhitungan gambar dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Bill of Item. Untuk dapat menghitung Bill of Item, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, dokumen gambar. Yang kedua, spesifikasi bahan seperti apa. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, untuk menghitung BQ, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu siapkan data gambar, spesifikasi, dan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, pastikan kelengkapan dan detail ukuran dalam gambar sudah diperiksa oleh konsultan perencana, agar tidak menghambat dalam proses perhitungan volume nantinya. Yang kedua, hitung volume setiap pekerjaan berdasarkan SMM atau Standard Method of Measurement. Nah, berikut ini contoh perhitungan menghitung volume luas penutup lantai. Nah, di sini sudah ada denah gambar kerja dengan denah rumah tinggal dengan berbagai macam penutup lantai. Nah, pertama kita amati dulu gambar kerjanya, penutup lantainya ada apa aja. Lalu kelompokkan dengan cara memberi nomor agar memudahkan. Nah, selanjutnya setelah dikelompokkan ada berbagai macam jenis penutup lantai. Di sini ternyata diketahui ada 16 penutup lantai. Mulai dari yang pertama sampai terakhir ini macam-macamnya. Nah, udah kayak gitu, kita lanjutin ya perhitungannya. Kita coba cek dulu nih perhitungan kita yang misalkan yang penutup lantai nomor 14, kita cari nomor 14. Oh, nomor 14 itu dapur kotor, pakai Roman keramiknya. Nah, kita cek untuk mencari luas Roman, berarti tinggal luas dapur kotor ini berapa. Berarti karena ini bentuknya persegi, berarti tinggal panjang dikali lebarnya. Nah, di sini panjangnya 3.500, berarti kita masukin di kolom panjang.
3,5 meter karena di sini satuannya milimeter, kalau di perhitungan kita satuannya meter, maka dari 3.500 jadi 3,5 meter. Nah, untuk lebarnya berapa nih? Lebarnya itu 3000 mm, berarti 3 meter. Nah, untuk luasannya berarti tinggal sama dengan panjang dikali lebarnya, diperoleh langsung. Nah, untuk yang nomor 15 kita juga coba nih biar ada perbandingan. Nomor 15, nah nomor 15 ternyata teras, dia pakai penutup lantai Roman juga. Nih ukurannya berapa luasannya, berarti tinggal ini kan persegi, berarti tinggal sisi dikali sisinya. Nah, kita masukin aja nih, berarti panjangnya 1,2 meter, lebarnya juga 1,2, kita masukin 1,2, berarti luasannya tinggal ini dikali ini. Yang ketiga, masukkan hasil perhitungan ke dalam struktur pekerjaan yang telah kita buat. Nah, kan tadi kita udah ngitung volume lantai kan? Nah, setelah dihitung, ternyata kan kita ngitungnya per daerah. Jadi ada beberapa penutup lantai yang sama, tapi kita belum tahu tuh jumlahnya berapa totalnya penutup lantai yang sama tersebut. Berarti kita coba aja nih, yang pertama nih lantai marmer kan kita lanjutin ya. Lantai marmer ujung pandang nih ada 3 daerah, itu yang nomor 6, 7, sama 8. Berarti kita tinggal menjumlahkan aja pas bagian luasnya. Nah, yang pertama nomor 6 berarti ini ditambah yang bawah, ditambah yang bawah. Terus enter. Lakukan hal yang sama pada pekerjaan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Konfirmasikan kelengkapan desain. Setelah membuat billing atau perhitungan, periksa kembali keselarasan dan keterpaduan desain. Hal ini sangat diperlukan karena harus ada kesesuaian dan keterpaduan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Nah, pada tahapan ini, identifikasi perbedaan-perbedaan pada beki dengan gambar dan dokumen spesifikasi teknik. Jangan lupa catat temuan-temuan yang didapat untuk ditanyakan kepada konsultan perencana. Siapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada konsultan perencana terkait perbedaan-perbedaan yang ada pada beki, gambar, dan dokumen spesifikasi teknik. Biasanya pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, terjadi perbedaan antara gambar detail dengan gambar konstruksi. Ada selisih ukuran-ukuran sedikit di dalamnya. Yang kedua, kelengkapan gambar yang kurang atau kurang detail. Seperti itu. Yang ketiga, konsultasikan dengan konsultan perencana kesesuaian dan keterpaduan desain. Konsultan perencana berfungsi menghasilkan detail perencanaan bangunan tersebut. Misalnya, dihasilkan gambar kontrak yang jelas tanpa adanya pertentangan antara gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Itulah tadi pembahasan mengenai menghitung Bill of Quantity atau BQ berdasarkan SMM atau Standard Method of Measurement. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian mudah untuk mempelajarinya. Sekian dari saya Sia Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.